oleh sebagian orang, mungkin entah masalahnya, tetapi yang jadi mereka pisahkan. Datuk ya mereka ahli adat, ulama ya mereka ahli agama, sedangkan jadi pandai mereka ahli dalam hal sekuler ya. Jadi hal ini menurut Ambo itu ada satu keliruan dulu. Suatu keliruan yang harus ditelurkan, bahwa seorang Minang itu harus terintegrasi pada dirinya itu, yang namun dia ahli adat, dia ahli agama, dia juga jadi pandai. Inilah yang pemimpin seharusnya di Minangkabau. Bapak, Ibu-ibu yang menghormati, kemudian yang kelima memang karena mau bicarakan itu tentang kepemimpinan dan kesantunan di negeri beradat dan besar. Itu yang mau katakan, sebab kadang-kadang kalau kita lihat dari kenyataan memang agak susah kita mengatakan yang kesantunan itu bagaimana. Nah, ikut dan jauh ini. So, Ulu itu sendiri juga mengerti sebagai besar. Mereka duduk sebagai penghulu hanya ditunjuk karena garis, karena anak atau anak karena kemanakan, anak adiknya, anak kakaknya. Mereka tidak mengerti. Sehingga penghulu lama-lama itu pasang, apa mau lihat itu? Tidak mengerti. Betul-betul kadang-kadang awal sedih gitu. Makanya Allah mengusulkan kepada kita bersama, sebelum diangkat seseorang jadi datuk, hendaknya diajari dulu ba'a namina itu, ba'a awak sebagai pemimpin di Minangkabau itu minimal dia tahu kok mendalam belakangan gila ya, bisa lah, tapi paling tidak dia tahu dia tidak salah dalam berbuat sebagai seorang datuk, sebab datuk itu adalah panutan. Makanya kalau karena tidak gitu, ini ditambah awak datuk adalah hal itu orang tahu. Kalau dulu waktu zaman Ambo, barangkali yang kan masih muda udah dulu. Muda terlampau, muda terlampau tuh. Jadi zaman Ambo itu kita bersiangan dia padusi yang bukan murid itu, tidak nampak semua sekali. Takut. Malu awak, itu bukan dosana awak, tapi ini bukan baru pejabat itu, laki-laki belakang, muka belakang, tangan-tangan kursi. Fakta dan itu keliruan semuanya. Kekeliruan yang harus kita luruskan. Nah, mudah-mudahan nanti di daerah istimewa Minangkabau terwujud. Nah, beliau karena ini yang tidak besar itu patuh dengan kekeliruan itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang dipilih untuk pertemuan ini adalah dialog kebangsaan Minangkabau kontemporer, latar belakang sejarah, potensi, kendala dan peluang. Kami berbagi dua dengan Profesor Musril. Beliau membahas aspek internal, horizontal, bahwa ada cleavage, ada sedikit jarak antara dua sumber nilai pokok budaya Minangkabau. Kita ingin itu jadi satu, tapi nampaknya belum diadakan elaborasi yang mendalam, sistematik, bagaimana menyatukan ini. Sehingga Profesor Jeff Adler, seorang sejarawan yang mendalami Minangkabau, mengatakan ciri khas budaya Minangkabau itu sengketa tiada putus. Jadi nampaknya orang Minangkabau kalau berapa siaran hati ya mungkin ada bagusnya juga ya, satu dinamika. Nah, saya memilih aspek vertikal. Jadi Minangkabau dalam hubungan dengan state, dengan negara. So kita salah satu dari 1112 etnik dan agak sedikit menonjol. Jadi Profesor Audrey Kehin dalam membahas zaman revolusi mengatakan pemerintah Republik di Jogja itu pemerintahan orang Minang itu katanya. Ada Hatta,
Salim Syahrir Tan Malaka dan juga Syara ada kerajonya. Itu laporan Senin Banda dikutip. Iya, dia kutip. Jadi kalau beri kain ya, kutip aja. Iya. Anda mengatakan. Wah, Belanda mengatakan. Terima kasih, Bro. Jadi orang waktu pun dapat syarat sekinya. Nah, aku pikir itu terlihat. Nah, saya mencoba mengumpulkan bahan banyak sekali. Saya dimarahi berkata-kata oleh Profesor Ikhlasul Aman. Pak Sadruddin mau menyiksa kami ya? Loh, kenapa Prof? Disertasi kok 1000 halaman katanya. Loh, bahan saya banyak. Ya, tapi jangan menyiksa kami. Jadi kemana? 300 katanya. Jadi sebulan memotong-motong aja kata saya. Hasilnya ya yang begini. Nah, jadi ini kerajinan tangan aja sebetulnya ya, baca. Nah, saya menggunakan 3 teori sering disebut tapi jarang didalami. Pertama, teori tentang etnik yang di Indonesia itu banyak dibahas oleh Putra-Ningrat, oleh Harsha Baktiar. Sampai sekarang juga kurang perhatian. Disebut sering. Saya mengangkat etnik Minangkabau bukan hanya karena kita orang Minangkabau, tapi lama bertanya-tanya saya ini kurang awak kok aku ya masyarakat tahun-tahun 30-an itu ayahnya Buya Hamka dituntut ke pengadilan dan dihukum. Hingga Hamka ini marah soal uang yang harusnya tunai haji itu tetapi dibayarkan ke denda. Begitu konflik. Nampaknya sekarang pun belum seluruhnya selesai. Terus elit. Kita sering bicara elit tapi jarang mendalami. Nah, saya sangat tertarik elit ini. Saya banyak baca buku dan bukunya tidak terlalu banyak. Seperti Gaetano Mosca macam itu. Elit itu adalah orang yang menonjol, yang memimpin dalam satu kelompok. Adalah merupakan satu hukum besi pada setiap komunitas ada yang menonjol, yang berkuasa, yang berpengaruh. Nah, dalam pandangan saya, sejarah banyak dipengaruhi oleh pribadi elit. Jadi saya mempelajari riwayat Bung Karno, Pak Harto, dan lain-lain di tingkat pusat dan di daerah. Itu tokoh-tokohnya banyak itu ya. Dalam buku saya ini saya menampilkan seorang tokoh yang terkemuka tapi tidak mau jadi penjabat. Nah, ini sifat orang Minang juga ini. Sifat orang Minang yang menonjol jika nasionalnya apa? Dia suka mundur gitu. Saya tidak habis mengerti kenapa Pak Hatta itu mundur gitu ya. Kalau Pak Hatta dulu aja di sana itu tidak akan seperti itu. So Bung Karno itu segar sama Pak Hatta. Tukang parkir aja nggak ada yang mundur, ini Pak Hatta ini kok mundur. Buya Hamka mundur. Jadi saya melihat ini ada efek kultural terhadap pribadi elit. Dan itu saya coba mengulasnya di sini. Nah, yang ketiga teori yang saya pakai adalah hubungan antara etnik dan pemerintah pusat. Itu baru saya temukan kemudian ketika saya berdewo di dalam promosi S3 saya itu, yaitu Anne Gregory dan David Ellenwood. Katanya begini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu ada 3 artis. Awal jadi merupakan independent variable daripada hubungan ini adalah kebijakan pemerintah pusat tentang ideologi, organisasi, dan alokasi sumber daya. Terhadap kebijakan pusat itu, etniknya hanya bisa bereaksi. Kekuasaan tidak ada pada etnik, dia aja. Nah, terhadap reaksi etnik, pusat itu bereaksi lagi. Dan ini tidak habis-habis ini sampai pusat mau ubah kebijakannya. Itu saya pakai di sini untuk mengolah begitu banyak data. Nah, saya ngambil aspek sejarah. Saya terima kasih pada Profesor Taufik yang menyadarkan saya sejarah itu penting. Bagaimana bicara politik kalau kita tentang sejarah ya, itu dosa besar kata beliau. Saya takut dosa. Nah, saya melihat sejarah Minangkabau dalam aspek integrasi nasional yang vertikal itu bisa kita bagi dalam 4 babak. Yang pertama 45 sampai 59. Ini luar biasa ya. Jadi kalau saya
bisa mengutip kembali Profesor Audrike ini yang mengutip dari laporan Belanda, itu orang Minang itu yang berpengaruh di tingkat pusat. Jumlahnya sedikit, tapi yang duduk di elit banyak. Orang Minang all out memberikan dukungan kepada pemerintah pusat. Jadi ada seorang komisaris Belanda, Dr. Van de Velde, catatan di Sumatera, mengatakan waktu mendapat laporan kunjungan Soekarno ke Bukit Tinggi ke Sumatera Barat tahun 48, orang Minangkabau menerima Soekarno bagaikan raja. Itu kata Van de Velde, itu dia tulis ya. Dan saya kebetulan sebagai anak yang berusia 11 tahun itu datang ke Bukit Tinggi ya, naik kereta api. Orang tua katakan naik kereta api, itu maka saya agak hitam sedikit ya. Saya di lapangan kantin itu di belakang, tidak mungkin di depan. Saya tidak lihat Soekarno, saya tidak dengar Soekarno, tapi auranya itu terasa itu. Wah, Soekarno. Begitu, jadi saya merasakan betapa orang Minang itu bangga kepada Soekarno ini. Dan dalam persiapan menghadapi agresi Belanda itu sudah diperkirakan ada seorang tokoh yaitu Hatip Sulaiman. Hatip Sulaiman ini dia sangat kagum pada Tan Malaka dan mengedarkan bukunya Tan Malaka, Gerkolek. Jadi yang menjadi rujukan strategi TNI di Sumatera itu buku Gerkolek. So, dalam Gerkolek itu tidak hanya gerilya, tapi politik ekonomi, dan itu yang dikerjakan. Di dalam disertasi saya ini saya menuliskan bagaimana politik dibangun, ada kursus-kursus di Bukit Tinggi, itu Pak Atta ngajar macam-macam lah, bukan menteri-menteri banyak yang Bukit Tinggi waktu itu. Kemudian ekonomi, jadi Bank Nasional itu membeli senjata dari Singapura, menyerahkan kepada divisi banteng. Bank Nasional Bukit Tinggi buat tulis yang di Jalan Keponsimo itu ada almarhum. Ya, almarhum. Ya, enggak dulu lah. Nah, ya. Tapi bangga awalnya tahun 30 itu ya. Jadi begitu rupa persiapan Minangkabau dalam menghadapi Belanda itu, sehingga Brigade U di bawah Kolonel Slater itu termehek-mehek dibuatnya. Di daerah lain, korps spesial itu Baris Merah Belanda itu hanya sekali aja selesai. Ke Sumatera Barat 2 kali. Ya. 2 kali dia. Ini membantu Brigade U, tapi juga meruntuhkan moralnya karena dia tidak mampu. Jadi dalam perkataan, dalam periode pertama ini, Minangkabau itu memberikan harapan besar kepada negara yang sedang dibangun. Dan kalau kita dengan visi Minangkabau, orang Minangkabau itu memandang pemerintah pusat sebagai rantau yang akan memberikan hidup yang lebih baik kepada mereka. Dan karena pemerintah pusat relatif lemah, dia lebih otonom. Lebih otonom dia. Apa aja yang diperbuat itu tidak dilarang oleh pusat. Nah, babak kedua itu tahun 58. Sedikit tambahan mengenai babak pertama tadi. Dalam babak pertama itu ada kekecewaan waktu Rera. Ini Pak Atta juga ini. Pak Atta didukung Nasution. Pokoknya Pak Atta setelah jadi Menteri Pertahanan Pusat itu pikirannya juga agak reguler ya. Ini kok tentara banyak betul, senjatanya sedikit, biarnya banyak. Kolonel Ismail Lengang datang ke Jogja, Pak, jangan Rera. Kita sedang menghadapi Belanda dan kami kan tidak mengganggu pusat, tidak minta biaya. Dia dibiayai oleh rakyat. Dia Pak Atta tidak mau. Jadi keduanya ini bulan November 48 dibawa ke Jogja. Jadi waktu agresi kedua, keduanya itu tidak ada di Bukit Tinggi, tidak ada di. Jadi yang bertempur itu BPNK yang dibangun oleh Hatip Sulaiman ini. Dan ciri khas orang Minang dalam bertempur
dia tidak suka menyerang pos atau konvoi. Dia menyerang patroli Belanda. Jadi korbannya banyak. Jadi saya punya data dari pihak Belanda, korban. Jadi dari 3 provinsi di Sumatera, itu yang paling banyak di Sumatera Tengah. Jadi full harapan, all out membantu. Tapi dikecewakan. Sehingga ada demonstrasi nasi bungkus yang di Tinggi. Jadi ketika bapak-bapak itu sudah turun waktu tahun penjara kedaulatan, dia sudah enak-enak. Nah, orang pembawa itu kan tidak muat. Aku enak-enak kami kau apa demo. DPR ST juga dibubarkan, dibukukan begitu. Jadi artinya semangat yang begitu tinggi langsung drop setelah penyerahan kedaulatan. Nah, ada inisiatif konsolidasi. Ex-anggota Divisi Banteng mengadakan reuni, kemudian membuat Dewan Banteng. Dewan Banteng itu sah, disetujui oleh pusat dan dibantu oleh Nasution. Dewan Banteng tidak menyerahkan pajak bea cukai ke pusat, itu dipakai sendiri buat membangun. Jadi rencana pembangunan daerah yang pertama di Indonesia itu oleh Dewan Banteng. Nah, sewaktu saya di UGM, saya di akademik setelah lulus Perpaduan Bakaloriat, orang lain kan lebih dulu ya Batu B ya. Saya nggak mau, saya tidak pulang sebelum saya lulus Perpaduan Bakaloriat. Jadi saya sendiri. Itu orang Minang itu berseri-seri mukanya, ceria, gembira. Kemudian saya kembali ke Jogja, saya selesai 59, direkrut di tentara, karena perlu jadi perwira, pulang kalau lain sekali. Akan saya bahas dalam periode yang kedua, 58 sampai 65. Nampaknya keadaan di Sumatera Barat itu berubah setelah politisi pusat datang ke Padang. Kenapa politisi pusat datang ke Padang? Karena diteror. Jadi rumah Profesor Bahadur Johan di Tercorek, ada penggeranakan di sana ini, mereka pulang kampung. Bersama dengan mereka itu pulang Zulkifli Lubis. Zulkifli Lubis ini perwira intelijen, mantan wakil kepala staf angkatan darat yang tidak suka pada keadaan ini dan ingin mengadakan revolusi. Dia mengadakan penilaian sendiri. Pak Hussein, setahu saya beliau tidak pernah sekolah staf dan komando. Beliau panglima yang sangat terkenal, menerima saran-saran ini dan percaya kepada janji Simbolon dan janji Panglima Berlian akan didukung, sehingga menerima tugas sebagai Ketua Dewan Perjuangan. Jadi harap dibedakan Dewan Banteng dan Dewan Perjuangan. Itu beda sama sekali. Dan Perjuangan ini sudah mencakup daerah-daerah lain, termasuk Manado itu. Di sini masuk CIA. Doktrinnya itu antara lain anti komunis. Dan CIA ini yang antara lain perundingannya dengan Prancis semua, memberikan bantuan senjata, ada dari kapal selam, ada dari udara. Nah, Februari 58 ultimatum, dan jangan lupa waktu itu kabinetnya bukan kabinet presidensial, yang memerintah bukan Bung Karno tapi Perdana Menteri Juanda. Bung Karno sedang di Tokyo waktu itu. Jadi Juanda mengatakan tidak ada pemerintah yang punya harga diri bersedia di ultimatum begini, dan dia tolak. Yani berpulang dari Command and General Staff College dari Amerika dengan spesialisasi Combined Operation. Nah, beliau itulah kemudian yang merancang operasi gabungan, dan menurut catatan itu yang terbesar dalam sejarah operasi gabungan APRI, lebih besar dari operasi BOPIX yang di Amerika itu. Dan ya data kosong, PRRI sudah diumumkan, dibentuk pasukan pengawal dalam Jambe, PDD, apa itu, dilatih tergesa-gesa. Pelatih menembak 1 jam bisa, tapi jadi prajurit kan tidak bisa 1 jam itu, tidak bisa 1 bulan, tidak bisa 6 bulan, lain itu. Dan dalam catatan saya,
orang Minang baru mendapat latihan militer itu zaman Jepang. Jadi lainnya orang Jawa, yang Belanda dulu sudah banyak Manado. Jadi awak tuh baru dapat itulah Parang Radiago pusat ya. Sampai lawan Juanda dan Yani. Nah Yani ini merancang operasi gabungan itu tidak terlalu sulit ya Pak Rasa ya. Peta olehan saja sudah jadi dan mengerahkan segalanya. Nah kita sudah tahu akibatnya itu. Waktu saya nulis disertasi ini, mengira saya itu tahun 84 itu sudah selesai. Soal mendapat para samia Purna Karya Nugraha itu dapat elok Prayojana para samia 2 kali. Dan dari koran-koran daerah, wah itulah balik batang nama. Tapi saya sudah itu je nak diulang-ulang. Bawa kuah, tapi kuah kan. Nah, ada pada Datuk Soda Pak Abraham Ilian membuat buku karangan sampai 5 tulisan. Also ya. Pengalaman dia tentu aja dalam keadaan macam itu ada dengan kaya. Aku sebenarnya ingin ya ada tulisan tentang militer PRRI. So, ada 2 peristiwa pertempuran yang patut dicatat ya, yaitu penyergapan di Anai. Jadi Anai itu kan ada jalan Mero yang sudah ini. Mero ya. Disko dihantam ke badan Brimob ya, banyak korban. Yang kedua sekitar Agustus 58 itu serangan ke Bukit Tinggi. Menurut catatan ada 178 korban dijejerkan itu. Apakah itu memang PDD atau berapa salah tidak tahu, tapi begitu banyak. Sampai kini Amba belum berhasil mendorong mantan perwira PRRI itu menulis tentang militer. Dia kalah lah ya, kalah. Nah, cuma dalam dialog bulan Desember di sana aku balik nak mengincar awak kalah. Awak nak kalah atau menang? Awak cukup. Aku mengerti aku dulu kau kalah ya. Ayo aku kalau piaman kalah. Tapi nak lain nak mau awak nak kalah awak menang. Nan nampak demboy saya sudah PRRI itu nan kambang itu kecari. Baik di Kodam 3 maupun di Tiket Nasional. Sekarang juga Pak. Sekarang lebih parah. Lebih parah tuh. Jadi KGB. Jadi ya kalau kita bahas dalam tiket strategis ya, Pak Hatta tidak setuju itu. Kita berkali-kali mengirim, tapi Pak Mansen tidak pedulikan. Pak Hatta marah betul sama Pak Mansen. Mudah-mudahan beliau lah berdamai ya. Jadi waktu mau pulang tahun 60 itu di tahun 59 dan tahun 60 dan mau pulang itu sebenarnya muram Pak. Tak kaji tu ya. Sama ni waktu dia pulang. Ulanglah begitu baru pulang muno Pak. Muno apa bahasa apa? Awak ya. Anda tahu je. Jadi ambo sebagai perwira pulau ya. Jadi ambo dah ada trauma. Perwira PRRI yang menggabung itu pun muno Pak ya. Mana kuih kerja. Ketua yang dia kuih ya. Ambo dah ambo ketua kok kengkangnya bukan bayangkan waktu mudo ya kan. Tak mau dah saya ini sama dengan kamu ya. Jadi Ambo punya data, Kolonel Pranoto Rekso Samudra yang mengganti Yani cuma 3-4 bulan itu pindah. Pranoto kok kemudian terlibat PKI. Waktu 65 ditahan 5 kali tahun dari Rekso. Yaitu doang beliau kan. Nah beliau itu menyalahgunakan ada keputusan Kasat mengizinkan 150 orang OPR. Ia mengangkat sampai 1.500 Pak, 30 kali lebih banyak dan seluruhnya itu pemuda rakyat. Seluruhnya. Nah komandannya udah kira yang tak lain mau dia suka naik jeep, open cup, pakai brand yang di jeep. Rumahnya beri melintang loh. Dan yo jadi sawana tarumua. Nah Pak Arunjan kan Padang.
ibu di lapang terbang punya di preso 2 jam Pak, di hari-hari ya. Jadi Pak Harun ini kan TP Rampia Bandung Pak. Jadi itu apa reaksi begitu di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali kalau terjadi pembunuhan yang masalah yang tidak tahu apa jumlahnya. Di Sumatera, panglimanya itu adalah Letjen Ahmad Yunus Mokobinta. Kapolres Stafnya itu Mayor Jenderal Muskita, Kuanda Sumatera, Kuilan belakangan. Jadi aku sempat mewawancarai Pak Muskita, aku nyajalehan. Jadi kecil itu, kalau terjadi di Sumatera pembunuhan massal seperti di Jawa, hancur Indonesia ini. So devisa itu hanya ada di Sumatera. Jadi dilarangnya, tidak boleh ada pembunuhan. Tapi pembangunan, maka dibuatlah proyek nama itu alokasi devisa otomatis ADO. Bulan Maret 66 Amal Pindah dan Pekanbaru dibuat musyawarah besar ini Mama Pemangkuadas. Nah, menghasilkan Badan Kontak Perjuangan ini Mama yang kemudian menjadi Elkam. Ambo sebagai kapten waktu itu ditunjuk menjadi staf, kemudian jadi sekretaris. Jadilah Ambo sekretaris 6 tahun.